Dalam seri yang ke-29 ini didukung oleh para pemain Wahyu Chandra sebagai Mengci, Ape Burhan sebagai Canpi, Otis Perkasa sebagai Wong Chow, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Wenda Lubis sebagai Wirot, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Rumah minum di desa Sugalu itu seketika menjadi gaduh. Begitu pedang Mengci menebas sebuah meja hingga terbelah menjadi dua. Pelayan rumah minum sampai mengkeret ketakutan. Tapi orang tua yang menjadi sasaran pedang justru nampak tenang-tenang saja. Sabar, Tuan Kucir, sabar. Ulang aja. Tuan Kucir. Kau berani mempermainkan aku. Ayo keluar. Kita bertanding di halaman sana. Tidak mau. Keluar Pak Tua. Aku menantangmu berlaga. Tidak mau. Sudah dibilang tidak mau, kok masih maksa juga. Tuan Mengci. Ada apa? Agaknya orang tua itu mempunyai kepandaian ilmu silat. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut melihat kilatan mata pedang. Apa? Takut? Hampir seluruh hidupku kugunakan untuk mengamati senjata tajam seperti itu. Sudah biasa, tidak pernah takut. Jadi kau punya pengetahuan tentang senjata, Pak Tua? Iya. Punya, walaupun hanya sedikit sekali. Bagaimana pendapatmu mengenai senjataku ini? Sudah hampir 10 tahun lamanya pedang ini tergantung di pinggangku. Coba lihat. Orang-orang di negerimu kok senang dengan senjata yang ukurannya besar-besar ya. Iya. Karena dengan pedang yang besar, kami dapat membabat sekaligus 2 orang musuh. Begitu. Bagaimana Pak Tua? Pedangmu ini masih agak lebih baik dibanding kepunyaan Tuan Kucir yang marah-marah itu. Apa? Kau bilang pedangku jelek? Iya. Pedangmu itu sangat buruk mutunya. Buatannya saja sangat kasar. Pedang bagi kami bukanlah untuk balang pajangan. Jadi soal buatannya halus atau kasar, itu tidak penting. Lalu yang penting apanya? Yang penting ketajamannya. Iya. Kau lihat sendiri tadi. Meja minum itu terbelah menjadi 2 kena babatan pedang ini. Iya. Ya, tentu saja. Meja minum itu terbuat dari kayu yang lunak. Iya. Kau jangan menghina pedangku ini, Pak Tua. Kalau kau tidak percaya, mari kita buktikan di luar. Hayo. Kau boleh menggunakan senjata apa saja. Dan aku akan menggunakan pedang ini. Iya. Mari kita buktikan senjata siapa yang lebih hebat. Aku tidak butuh omongan. Aku butuh balang bukti. Iya. Baiklah. Tapi karena aku ini orang tua, sudah tidak pantas lagi melompat-lompat sambil bermain pedang. Maka aku punya cara lain untuk menerima tantanganmu itu, Tuan Kucir. Ayo, mari kita keluar. Orang tua itu keluar ke halaman diikuti oleh Mengci dan 2 orang temannya. Pelayan rumah minum bersungut-sungut sambil membenahi mangkok yang pecah dan meja yang terbelah. Tapi kemudian dia pun keluar untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Pak Tua yang aneh. Coba lihat sebentar pedang Tuan. Ayo. Awas. Kalau kau mempermainkan aku ya. Tuan ini
mudah benar mengkhawatirkan seseorang. Tidak ada yang mempermainkan, Tuan. Hah? Bukankah Tuan ingin bukti? Hah? Benar kata saya. Pedang ini jelek, buatannya kasar, juga tidak tajam, lembek. Mana buktinya? Mana buktinya? Aku mau lihat. Tuan nanti yang akan membuktikannya sendiri. Saya hanya akan membantu saja. Lihat. Sewaktu saya berjalan-jalan tadi pagi, saya menemukan sebuah batu. Lihat. Ini. Batu ini cukup sederhana. Tidak ada yang aneh, bukan? Pak Tua. Apa kau bermain sulap, Di negeri kami permainan sulap sudah tidak aneh lagi, ya. Anak-anak kecil pun sudah bisa melakukannya. Tunggu. Ini bukan sulap, bukan pula sihir. Ini hanyalah suatu cara untuk membuktikan bahwa pedang Tuhan itu jelek. Ulang aja. Ayo. Cepat buktikan kata-katamu, Pak Tua. Jangan membuat lawakan yang tidak lucu. Tuhan ini agaknya tergolong bukan orang yang penyabar. Aku sudah muak melihat tingkah lakumu. Awas, kalau sampai nanti kau tidak bisa membuktikan kata-katamu, akan kupotong lidahmu. Baik. Baiklah. Nah, sekarang lihatlah. Orang tua itu lalu mengeluarkan sebuah keris kecil dari balik lipatan bajunya. Keris itu ditimang-timang sambil senyum-senyum menjengkelkan. Hei, apa itu yang kau timang-timang, Pak Tua? Ini hanya sebuah pisau dapur yang tidak ada gunanya, selain untuk mengupas singkong atau memotong cabai. Nah, aku membawa pisau ini juga hanya untuk menebas daun pisang kalau kebetulan gerimis datang. Tapi tuan-tuan nanti akan melihat sendiri mana yang lebih tajam, pisau kecil ini atau pedang Tuan yang besarnya melebihi gajah itu. Nah, lihat. Batu ini akan kuletakkan di sini. Sekarang peganglah pedang Tuan yang hebat ini. Baik. Ini peganglah. Ya. Begitu ya. Coba, mari kita lihat apakah pedang Tuan mampu membelah batu ini seperti hanya membelah meja minum tadi. Ayo. Baik. Ayo. Minggir, Pak Tua. Iya. Akan kuhancurkan batu ini. Mengci mundur selangkah untuk mengambil ancang-ancang. Mata pedangnya berkeredap di udara, membuat hati berdebar mereka yang menontonnya. Batu itu kelas sekali. Bukan batu itu yang keras, melainkan pedang Tuhan yang terlalu lembek. Ulang aja. Ayo terus. Bagaimana? Tuhan masih penasaran? Kalau masih penasaran, silakan coba lagi. Ayo, silakan. Maaf, Tuan Mengci. Coba pinjam pedang Tuan. Biar saya mencoba menebas batu itu. Iya. Ya, Tuan Panci. Biar teman-teman Tuan mencoba juga. Berilah mereka kesempatan untuk membuktikan kehebatan pedang Tuan. Awas kau, Pak Tua. Kalau perkataanmu hanyalah omong kosong, kau akan menanggung akibatnya. Oh, iya. Nah,
Ambillah pedangku ini, Canpi. Jangan mau kita menjadi bahan olok-olok orang Singasari. Ya, baik Tuan Mengci. Canpi yang bertubuh lebih tegap dan kekar itu tidak segera mengangkat pedang. Untuk sesaat dia diam, mengatur pernapasannya. Kemudian dia mengambil jarak 3 langkah. Pedang itu pun mulai terangkat tinggi dan diputar-putar. Maaf Tuan Mengci, pedang Tuan patah menjadi 2. Barangkali saya terlalu keras memukul batu itu. Kurang aja kau, Pak Tua. Iya. Memang tenaga teman Tuan itu besar sekali. Pantas kalau pedang Tuan patah menjadi 2. Sekarang kau harus bisa membuktikan bahwa pisaumu itu yang butut lebih hebat dari pedangku ini. Ayo cepat buktikan, Pak Tua. Ayo. Baiklah. Memang sudah saatnya tuan-tuan menyaksikan sendiri ilmu pembuatan senjata di tanah Jawa ini. Nah, aku akan membuktikannya. Orang tua aneh itu lalu duduk bersila di halaman dengan tenangnya. Tangan kirinya menggenggam batu persegi panjang, sedang tangan kanannya memegang keris kecil. Kemudian dia mulai bekerja, menyayat-nyayat batu itu seperti halnya menyayat sepotong kayu bakar. Mengci dan 2 orang temannya, juga mereka yang menonton di halaman rumah minum itu ternganga keheranan. Tapi orang tua itu sama sekali tidak mempedulikannya. Dia terus menyayat batu persegi dan abunya ditiup ke tanah. Tuan Mengci, orang tua itu luar biasa. Iya. Apa dia sedang memperlihatkan suatu sihir? Saya rasa itu bukan sihir. Memang orang tua nampaknya mempunyai kemampuan yang tinggi sekali dalam hal pembuatan senjata. Orang tua aneh itu terus saja menyayat batu. Dan kini batu persegi panjang itu mulai berubah bentuknya. Keringat orang tua itu sampai menetes, mengalir melalui leher dan pipinya yang keriput. Pada saat itu muncul seorang lelaki dari kerumunan orang-orang. Guru, apa yang guru lakukan di sini? Ada apa, Wirat? Apa yang guru lakukan di sini? Apakah mereka mengganggu guru? Tidak. Tidak ada yang mengganggu aku. Kau lihat sendiri. Aku sedang menyelesaikan pekerjaan yang menarik sekali. Ini pesanan tuan-tuan itu. Guru membuat apa itu? Nah, tuan-tuan. Saya sudah berusaha membuktikan perkataan saya. Kalau tuan-tuan masih kurang puas, ya, maafkan saya. Saya tidak bisa membuat permainan yang lebih menarik lagi. Ayo, Wirot. Hari sudah agak sore. Mari kita pulang. Ayo. Sebelum melangkah pergi, orang tua itu melemparkan batu persegi yang sudah berubah sama sekali bentuknya pada Mengci. Orang edan. Lihat. Orang tua itu membeli kenang-kenangan pada kita. Apa itu Tuan Mengci? Kau lihat saja, Wong Chow. Bukankah ini suatu penghinaan besar? Mengci betul-betul merasa terhina. Dia segera menarik teman-temannya. Dan sebelum mereka pergi, Mengci melemparkan potongan batu yang bentuknya menyerupai alat kelamin laki-laki. Iya, Guru. Saya ada di sini, di samping Guru.
Iya. Aku merasakan sesuatu yang lain malam ini, Wiro. Apa maksud guru? Aku merasa akan terjadi suatu peristiwa yang tidak menyenangkan hati kita. Guru jangan berpikir yang bukan-bukan. Barangkali guru terlalu banyak minum tadi sore. Iya. Akhir-akhir ini aku memang agak banyak minum. Setiap hatiku sedih, merasa hidupku sudah gagal. Aku selalu haus untuk minum tua. Guru harus banyak istirahat. Guru harus menjaga tubuh dan kesehatan guru. Ya. Sudah beberapa bulan kita hidup tidak menentu seperti ini, Wirot. Wirot, aku ada pesan untukmu. Kalau nanti kau tidak bersamaku lagi, kau jangan bersedih hati. Tidak. Tidak, Guru. Saya akan selalu bersama-sama Guru. Saya akan selalu di samping Guru. Ada apa, Wirot? Saya mendengar desir langkah manusia, Guru. Saya khawatir 3 orang asing yang di rumah minum itu tidak terima dan datang untuk membalaskan sakit hatinya. Ya, biarkan saja orang-orang itu. Mereka terlalu sombong. Dan aku hanya ingin membukakan kelopak matanya sedikit saja. Sudahlah. Aku ngantuk sekali. Aku mau tidur, Wirot. Tidurlah, Guru. Saya akan mencari air bersih untuk minum kita besok pagi. Sungai Sugalu malam itu mengalir dengan tenangnya. Permukaan sungai berwarna keperak-perakan oleh cahaya bulan yang memancar dari atas langit. Sebuah perahu tongkang berguncang-guncang di tepian sungai. Beberapa titik cahaya lampu minyak berkelip-kelip di atas geladak. Mengki yang sudah tiba kembali di atas perahunya tidak segera melepaskan tambang dan berangkat mengarungi lautan. Dia masih kesal atas peristiwa di rumah minum. Dia benar-benar merasa terhina sekali. Sambil menggenggam pedang yang tinggal sepotong, orang Mongolia itu berjalan mondar-mandir di atas geladak. Wong Chao, sahabatnya, duduk merenung di bibir geladak sambil memandang riak air sungai Sugalu yang berwarna keperak-perakan. Sial. Perjalananku kali ini benar-benar sial. Lihat, wajahku terluka dan pedangku menjadi buntung. Sudahlah Tuan Mengki. Kami pun merasa sial. Kita benar-benar telah mendapat penghinaan yang besar. Aku harus bisa membalas sakit hatiku ini. Nah, itu Canpi sudah datang. Bagaimana Canpi? Sudah kau temukan tempat tinggal si tua Waka itu? Sudah Tuan Mengki. Bagus. Dia tinggal bersama muridnya di sebuah gubuk liar. Tak jauh dari tepian sungai ini. Apakah tempat itu cukup sepi? Cukup sepi, Tuan. Gubuk itu jauh dari perkampungan. Bagus. Bagaimana? Apa kau sudah siap, Wong Chao? Sudah, Tuan. Bagus. Saya sudah menyiapkan racun asap yang ampuh sekali. Iya. Saya kira orang-orang tua itu, sekalipun dia sakti, tidak bakal tahan melawan racun asap ini. Kalau begitu, mari kita berangkat. Mari. Mengki dan 2 orang temannya segera turun dari geladak perahu tongkang, kemudian berjalan menyusuri tepian sungai. Canpi berjalan paling depan sebagai penunjuk jalan,
tak lama kemudian. Nah, ini gubuknya, Tuan. Mungkin mereka sudah tidur pulas. Iya. Aku tidak mendengar suara apapun dari dalam gubuk. Bagaimana, Tuan? Apakah saya harus bekerja sekarang? Ya. Ambillah racun asapmu itu cepat. Ya. Wong Chow yang memang ahli racun itu segera melangkah mengendap ke arah gubuk. Dia membuat sebuah lubang kecil pada dinding gubuk dengan jari telunjuknya. Kemudian dia memasukkan sebuah pipa kecil dan meniup lubang pipa itu perlahan-lahan. Asap putih kebiru-biruan mengalir dari ujung pipa. Empu Ranubaya yang memang sudah tidur pulas sama sekali tidak menyadari datangnya bahaya itu. Wong Chow terus meniupkan racunnya. Ruangan gubuk yang sempit itu pun dipenuhi kepulan asap. Ketiga orang Mongolia itu belum sempat menoleh ke arah datangnya suara, karena mendadak seseorang telah menyerang mereka. Dan terjadilah pertarungan sengit di tengah malam buta itu. Meng Chi dengan pedang buntungnya berusaha mendesak lawannya. Sementara itu Chan Pi mencoba merangsek dengan pedang panjangnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Bagaimana nasib Empu Ranubaya akhirnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa. Pada seri ke-30 ini didukung oleh para pemain Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Wenda Lubis sebagai Wirot, Wahyu sebagai Meng Chi, Otis Perkasa sebagai Wong Chow, Ape Burhan sebagai Chan Pi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Asap putih kebiru-biruan mengepul memenuhi ruangan gubuk. Empu Ranubaya yang masih terlelap tidur semakin tidak berdaya kena pengaruh hawa beracun itu. Sementara itu Meng Chi dan Chan Pi menunggu tak jauh dari gubuk. Mendadak muncul bayangan berkelebat yang langsung menyerang mereka. Hanya, kunyu jelek. Kau pasti teman si tua Waka itu, ha? Dan kalian pasti 3 orang asing itu. Kalian masih menaruh dendam pada guruku, ha? Iya, itulah sebabnya kami datang ke gubuk gembel tua ini, ha? Kalian licik, curang. Kami tidak sudi menjadi bahan tertawaan, ha? Kami tidak sudi mendapat penghinaan yang begitu memalukan. Tapi kalian tidak jantan. Kami tidak membutuhkan kejantanan. Yang penting kami puas setelah membalas sakit hati kami. Hei, bagaimana Wong Chow? Weles, Tuan. Kambing tua itu sudah celel. Guru. Kalian apakan guruku? Kalian apakan guruku? Gulumu akan kami bawa bertamasya ke negeri yang jauh. Kubunuh kalian. Akan kubunuh kalian satu persatu. Kalian sudah apakan guruku, ha?
Kalian apakan guruku? Oh, Candi, lekas tutup mulut orang gila itu. Supaya dia tidak berteriak-teriak lagi. Kubunuh kalian! Kubunuh kalian! Wirot terus mengamuk, pedangnya membabat kiri kanan. Untuk sesaat Mengci dan Canpi hanya mampu bertahan. Tangan Canpi terasa seperti kesemutan setiap pedangnya beradu dengan pedang Wirot. Suasana di depan gubuk Empu Ranubaya menjadi gaduh, tapi takkan ada seorang pun mendengar karena memang tempat itu jauh dari rumah penduduk. Setelah lebih dari 15 jurus berlalu dan Wirot masih terus melancarkan serangan gencar, Mengci menjadi agak khawatir juga. Wong Chao, bantu kami membelengkan orang ini. Pertarungan menjadi berimbang begitu Wong Chao memasuki gelanggang. Wirot menjadi agak repot setelah 10 jurus berlalu. Tangannya mulai terasa pegal. Melihat lawannya mengendorkan serangannya, Mengci dan dua orang temannya semakin bersemangat. Dan bahkan kini mereka ganti melancarkan serangan bertubi-tubi. Wirot menjadi kalang kabut menghadapi 3 orang yang mengeroyoknya. Tapi dia tetap berusaha melawan serangan dengan seluruh kemampuannya. Yo, taruh ikan ke ujung jalan itu. Hebat juga orang ini ya. Kita bertiga hampir bisa dikalahkannya. Dia bertarung demi gulunya. Kalangan itu penuh semangat. Sudahlah. Kita tak perlu membunuhnya. Dia sudah akan sangat menderita kalau kehilangan gulunya. Bagaimana dengan orang tua itu, Tuan? Apakah lacun asapmu bisa dipercaya? Selama ini racun asap saya tak pernah gagal. Kapan kila-kila dia akan sadar? Sekalipun termasuk orang kuat, saya yakin, saya jamin dia akan sadar paling tidak besok pagi. Bagus. Malam ini dia akan tidur pula seperti orang mati. Bagus. Angkat orang tua itu dan naikkan ke atas geladang. Baik, Tuan. Wirot masih tergeletak di atas rumput kering di depan gubuk Empu Ranubaya yang kini sudah menjadi sepi kembali. Angin malam terus bertiup menyusuri tebing sungai Sugalu. Tak lama kemudian tubuh Wirot nampak mulai bergerak-gerak. Di mana aku ini? Apa yang terjadi? Orang-orang itu mengeroyok aku. Mereka bertiga menyerangku habis-habisan. Kepalaku terasa berdenyut-denyut. Ya, mereka telah memukul kepalaku dengan gagang pedangnya. Kurang ajar orang-orang itu. Mereka telah berlaku curang, licik. Oh iya, di mana Guru? Murid kesayangan Empu Ranubaya itu memaksakan dirinya untuk bangkit. Lalu dia berjalan sempoyongan menuju gubuk. Tapi Wirot menjadi sedih sekali begitu melihat gubuk sudah kosong dan gurunya tak ada di situ. Guru, mereka telah menculik guruku. Mereka telah menculik guruku. Orang-orang Senteng. Awas kau.
Kalau sampai ketemu, akan kubunuh kalian. Kubunuh kalian semua. Kembalikan buluku. Kembalikan buluku. Kembalikan. Wiro terus berlari sempoyongan menuju muara Sungai Sugalu yang masih gelap diselimuti malam. Hanya nampak cahaya pelita para nelayan mencari ikan di tengah lautan. Wiro terus berlari sambil terus berteriak seperti orang gila. Pada saat dia tiba di pesisir Tuban, dia masih melihat sebuah perahu tongkang yang sudah siap mengembangkan layarnya. Perahu tongkang itu melaju makin lama makin cepat. Guru, mengapa kau tinggalkan muridmu? Guru, mengapa kau tinggalkan aku? Oh, Guru! Wiro terus berteriak, tapi sekalipun dia berteriak sampai urat lehernya putus, takkan ada yang menggubrisnya. Laut masih tetap kelam, hanya debur ombak terus terdengar. Sementara perahu tongkang semakin jauh meninggalkan pantai. Makin ke tengah makin kecil, hingga menjadi titik hitam dan akhirnya lenyap di balik kedalaman laut tanpa batas. Dan Wiro pun tidak terdengar berteriak lagi. Perahu tongkang yang penuh hiasan gambar-gambar lambang kekuatan bangsa Mongolia itu terapung-apung di atas samudera bagaikan secuil sabut kelapa. Empu Ranubaya masih meringkuk di atas geladak, sementara Mengci dan teman-temannya duduk ngobrol sambil minum arak. Perlahan-lahan matahari mulai bangkit dari sarangnya. Hari pun merangkak mendekati terang. Empu Ranubaya terbangun ketika tubuhnya tersentuh sinar matahari yang hangat. Oh, selamat pagi, Pak Tua. Kau persis seperti kambing peot. Kalau melingkuk seperti itu. Kalian mengajakku bertamasya rupanya. Ya, Pak Tua. Kami ajak bertamasya ke negeri kami ya. Apakah kau merasa takut? Tidak. Biasa-biasa saja. Iya. Sekarang kau tidak bisa bersomong-somong lagi. Nyawamu berada di tangan kami, Pak Tua. Kalau nyawaku di tangan kalian, lalu nyawa kalian di tangan siapa? Kalau sekarang ini kau kulempar ke tengah laut, apa yang akan kau lakukan, Pak Tua? Dilempar ke tengah laut sana? Iya. Oh, itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Aku akan lebih senang kalau misalnya minum semangkuk tuak yang enak. Dia ngila melihat kita minum tuak. Kau mau minum tuak buatan negeri kami, Pak Tua? Ayo. Di bawah geladak ini, kami masih menyimpan 20 guci alak yang lezat sekali. Bangsa kami memang menyukai alak. Dan alak yang paling lezat dibuat di kota Kwanlun. Kau ingin mencobanya? Ini minumlah. Aku ada usul bagus. Bisa untuk liburan dalam perjalanan yang tentu membosankan ini nanti. Apa usulmu, cantik? Kita beli Pak Tua itu kesempatan untuk minum tuak buatan negeri kita. Bagus. Tapi dia harus mau kerja keras dulu. Apa maksudmu? Dia kita suruh membersihkan lantai geladak ini pagi sore, begitu. Atau dia kita suruh masak air untuk keperluan kita semua. Bukan begitu. Nah, lihatlah. Beginilah caranya membuat hiburan yang menyenangkan.
Canpi, laki-laki bertubuh tegap dan kekar itu lalu menuang arak ke dalam mangkok. Kemudian pelan-pelan dia mendekati Empu Ranubaya. Pak Tua, kalau kau ingin minum arak buatan negeri kami, ayo berdirilah. Ayo berdiri. Untuk apa aku berdiri? Ayo, cepat berdiri. Perairan ini banyak dihuni ikan-ikan buas. Kalau kau selalu lewat, pelut ikan-ikan buas itu akan kenyang. Ayo, cepat lakukan. Ya, begitu. Begini Pak Tua. Kalau boleh minum semangkuk 2 ini, asal kau bisa melebutnya dari tanganku. Dan kau harus minum dengan cepat. Kalau tidak ingin mendapat jotosan kepalan tanganku. Bagus. Itu permainan yang bagus. Bagaimana Pak Tua? Kau terima tawaranku ini? Boleh. Bagus. Nah, ayo mulai. Lebutlah mangkok arak ini. Ayo. Empu Ranubaya terus mendesak Canpi yang berusaha melindungi mangkoknya. Kadangkala mangkok itu terpental, tapi dengan sigap tangan Canpi menyambarnya kembali, dan mangkok arak berada dalam tangannya lagi tanpa kehilangan isinya setetes pun. Empu Ranubaya hanya tersenyum melihat pola tingkah mereka yang dianggapnya masih muda usia. Empu Ranubaya lalu menarik napas 3 sedotan untuk mempersiapkan aji sipi angin. Ayo Pak Tua, mengapa berhenti ya? Mungkin dia sudah lelah, sudah menyerah. Kasih saja barang seteguk untuk hadiah. Tidak. Kalau dia mau alat, dia harus mendapatkannya melalui keahliannya. Awas Canpi. Mengci dan teman-temannya hampir tidak percaya melihat apa yang terjadi. Apalagi Canpi yang memang sedikit lengah karena merasa telah bisa mempermainkan Empu Ranubaya. Tapi sekarang mereka semua terpaksa mengakui kecepatan gerakan orang tua itu yang bagaikan bayangan setan menyambar mangkok. Bagaimana tuan-tuan? Mangkok sudah bisa aku rebut. Apakah sudah boleh ku minum? Tapi kalau Tuan Canpi masih belum rela, aku memberi kesempatan Tuan untuk merebut kembali mangkok ini. Ayo, silakan. Setetes pun tak kuizinkan kau minum arak kami, Pak Tua. Iya. Memang susah juga merebut rezeki yang sudah di tangan orang lain. Tapi kau tidak usah khawatir. Aku pun belum tentu doyan minum arak buatan negeri tuan-tuan. Ulang aja, dia membuang arak kebanggaan kita. Apa yang kau lakukan itu, Pak Tua? Setan belang. Ayo, tangkap dia. Ringkus dia. Ayo. Telah 10 hari lamanya perahu tongkang Mengci terapung di lautan. Malam itu terasa sangat lengang. Empu Ranubaya meringkuk di atas geladak sambil mendekap lututnya untuk menahan dinginnya angin laut. Mendadak sebuah bayangan merangkak mendekatinya. Pak Tua, bangunlah. Bangunlah. Aku membawa arak untukmu. Minumlah supaya tidak terlalu dingin. Mengapa kau melakukannya? Jangan banyak bertanya. Minumlah. Tapi kau harus hati-hati. Jangan sampai ada teman-temanku yang melihatnya. Iya.
Terima kasih. Aku memang membutuhkan cairan ini. Udara terlalu dingin. Nah, aku akan kembali ke tempatku, Pak Tua, ya. Iya. Bayangan yang ternyata adalah Wong Chow ahli racun itu perlahan-lahan kembali merangkak meninggalkan Empu Ranubaya. Sudah berapa kali anak muda itu memberiku arak secara diam-diam. Apa maksudnya? Entahlah apa maksudnya. Yang penting tulang-tulangku tidak begitu nyeri karena udara dingin. Arak negeri Mongolia memang enak. Hanya agak keras. Cantik. Iya, Tuan. Kau jangan mencoba memfitnah temanmu sendiri. Ya, saya tidak memfitnah, Tuan. Saya melihat sendiri dengan jelas. Sudah beberapa malam ini, pada saat-saat tertentu, dia melangkah ke arah orang tua itu. Kemudian dia membelikan sesuatu yang saya duga arak. Iya, kalau begitu, dia bukan anak buah yang baik. Apa maksudnya? Oh, dia menolong dua bangkai itu, Ya, kalau Tuan tidak percaya ya, nanti malam kita buktikan saja. Baik. Tapi kau harus bersikap biasa-biasa saja. Iya. Jangan sampai dia merasa kita curigai. Iya, baik Tuan, baik. Wong Chow. Kalau ku biarkan kau berkomplot dengan orang tua itu, akibatnya tentu akan membahayakan diriku. Kau bisa terpengaruh dan nanti bisa melaporkan yang tidak-tidak pada Kaisar. Wong Chow. Malam itu, kembali Wong Chow menghampiri Empu Ranubaya untuk memberikan semangkok arak. Anak muda, tindakanmu ini bisa membuat marah Mengci atasanmu. Mengapa kau melakukannya? Entahlah. Mungkin aku kasihan melihatmu, Pak Tua. Aku merasa berdosa. Berdosa? Iya, aku merasa berdosa. Akulah yang membuatmu tidak sadar sampai pagi hari. Aku telah meniupkan acap racun tidur ke dalam gubuk. Aku menyesal sekali kalau aku tidak melakukannya. Tentu sekarang ini kau masih tinggal di sebelah sana, di negerimu yang cantik jelita itu. Tapi kau harus melakukannya karena kau berada di bawah perintah atasanmu. Tapi bagaimanapun aku merasa berdosa. Aku bisa merasakan penderitaanmu, Pak Tua. Aku kasihan melihat kau menjadi bahan permainan teman-temanku. Mestinya malam ini kau tidur di dalam gubukmu sambil mendengarkan serangga malam yang merdu. Tidur di negeri sendiri, betapa bahagianya. Iya, sudahlah. Kau harus segera kembali ke tempat. Ya. Selamat malam, Pak Tua. Ya. Hati-hatilah. Ya. Seharian tadi Mengci terus-menerus mengawasimu. Aku khawatir dia mencurigai perbuatanmu. Pelan-pelan Wong Chow merangkak meninggalkan Empu Ranubaya. Dia sama sekali tidak menduga bahwa ada dua pasang mata dengan tajam mengawasi perbuatannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Wong Chow ahli racun itu? Silakan mengikuti seri berikutnya.
Sampai jumpa.